Aduh guys, sedih banget guys. Lo tau gak, kemarin itu habis ada demonstrasi massal di gedung DPR, di gedung pengadilan, ada ratusan hakim, penegak hukum loh, wakil Tuhan yang berdemonstrasi penuh air mata, bahkan ada yang menangis di hadapan anggota-anggota dewan. Dan ini tidak cerita saya saja, ini cerita rekan-rekan saya yang lain juga seperti ini. Memang di dalam persidangan kami sering disampaikan, saudara yang mulia, pimpinan majelis hakim yang mulia. Tapi ada prinsipnya, kami juga seorang manusia biasa. Ini true story, karena gue sendiri punya kenalan yang seorang hakim kerja di pedalaman hutan Kalimantan, bawa istrinya tinggal di sana 3 bulan gak betah. Kenapa? Karena dikasih rumah dinas dengan tempat tidur yang tidak ada atapnya. Jadi dari situ lu bisa lihat bahwa sepertinya perhatian ya bagi para penegak hukum di Indonesia itu masih sangat sedikit. Ini sangat menyedihkan karena apa? Teman-teman asal tahu aja ya, kita itu akan selalu gagal menjadi negara maju kalau saja kita tidak berhasil menegakkan hukum sebagaimana mestinya. Salah satu hal yang pertama kali diperbaiki oleh Lee Kuan Yew ketika dia menjadi Perdana Menteri di Singapura apa? Dia menaikkan gaji aparat penegak hukum, khususnya hakim. Kenapa? Kalau lu penasaran, jangan di skip video ini. Let's check this out. Jadi beberapa hari lalu guys, ada demo besar-besaran ya di pengadilan, di gedung DPR, di masing-masing daerah. Itu ada demo aksi menuntut kesejahteraan bagi para hakim di pengadilan negeri. Ada yang di Palembang, ada yang di Makassar, dan lain sebagainya. Ini betul-betul menyedihkan sih, karena mereka ini ujung tombak penegakan hukum di Indonesia. Dia menentukan lu mati atau hidup, lu masuk penjara atau enggak. Dia menentukan undang-undang atau hukum di Indonesia itu ditegakkan. Itu adalah hakim. Dia panglima tertinggi. Semua orang, mau presiden, wakil presiden, anak presiden, kakek presiden, anggota DPR, pejabat, artis, kalau hakim bilang A ya harus A, hakim bilang B ya harus B. Jadi mereka yang paling tinggi posisinya di dalam penegakan hukum, karena dia wasit terakhir nih, dia yang mutus. Ternyata mereka tidak digaji sebagaimana mestinya. Bahkan gajinya guys, kalah jauh dari gaji tukang sapu yang ada di depan kantor kita. Menyedihkan. Jadi awal bulan ini guys, ada aksi dari Solidaritas Hakim Indonesia atau SHI yang baru saja datang ke gedung DPR Indonesia untuk berdiskusi mengenai nasib para hakim di Indonesia ke depannya. Jadi DPR itu menerima audiensi dari Solidaritas Hakim Indonesia terkait aspirasi kesejahteraan para hakim yang selama ini terbengkalai. So para hakim-hakim ini kompak ya, berdemonstrasi dengan menggunakan pita putih di pakaian bagian dada sebelah kanan. Dalam pertemuan tersebut, SHI itu menuntut 4 poin penting guys. Yang pertama, mendorong dan mendukung pimpinan Mahkamah Agung serta Ikatan Hakim Indonesia atau IKHI untuk melakukan perubahan tentang peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2012 tentang hak keuangan dan fasilitas hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung. Guys, kayaknya dari tahunnya lu lihat di tahun 2012 ya, sekarang udah tahun 2024 ya. Berarti udah lama banget nih gaji hakim di sini tidak ada penyesuaian ya. Tidak ada kenaikan ya. Padahal semua harga barang-barang sekarang ya naik tinggi. Tapi sepertinya nggak ada adjustment nih, karena kalau lu lihat tadi peraturan yang mereka mau gugat itu peraturan di tahun 2012. Jadi lu imagine deh, buruh pabrik aja naik gajinya tiap tahun. Ini hakim gajinya stuck bro. Kayak mesin waktu tetap di tahun 2012. Kasian banget asli. Nah jadi teman-teman hakim ini mereka berupaya ya mendorong untuk dia bikinnya rancangan ya atau revisi terhadap undang-undang mengenai jabatan hakim itu. Nah selain itu mereka juga minta dibikin undang-undang baru nih tentang contempt of court. Contempt of court itu apa? Itu aksi penghinaan terhadap pengadilan. Jadi gue sendiri pernah ke pengadilan dan gue melihat banyak orang-orang yang melecehkan ruang pengadilan. Seperti apa? Mereka berani bentak-bentak hakim, meludah di ruang sidang, bahkan mengancam membunuh nyawa hakim. Itu gue juga udah pernah lihat di ruang sidang di NKRI ini. Menurut gue itu bisa membuat hakim menjadi takut.
keselamatan jiwa raganya, keselamatan keluarganya. Dia jadi tidak punya kebebasan untuk memutuskan. Nanti kalau gue putus hukuman mati, anak buah preman ini bakar rumah gue. Kan ngeri. Padahal gue sendiri di training kalau kita masuk ke ruang pengadilan, kita itu harus sikap hormat, menunduk kepada majelis. Dan itu yang gue lakukan ketika gue bersidang. Selalu memberi hormat kepada majelis. Tetapi pada kenyataannya gue lihat ya banyak orang yang nggak ada rasa hormatnya sama sekali, bahkan ujung-ujungnya malah melecehkan pengadilan. Satu hal yang paling gampang adalah gue pernah bersidang, kaki gue naik. Gue padahal cuman penonton doang. Tapi gue senang waktu itu eranya Jimli Asidik, hakim Mahkamah Konstitusi. Gue penonton doang, lagi bersidang. Kebetulan gue juga mau beracara. Kaki gue naik satu, namanya juga orang duduk mau nyantai. Itu langsung ditegur sama satpam. Itu langsung ditegur sama hakimnya juga. Jadi di situ gue lihat di level MK ya memang gajinya juga beda ya guys ya di MK, perlindungannya juga beda. Mereka punya forrider sendiri, mereka punya tentara dan lain sebagainya. Itu memang ditegakkan tentang kedaulatan, otoritas dan perlindungan terhadap keselamatan hakim dan harga diri hakim dan jabatan hakim itu dimuliakan sekali. Dan gue sangat happy ketika gue ditegur. Oh baguslah, uang pajak gue gak sia-sia nih. Memang kita harus memuliakan hakim. Padahal gue gak lagi bersidang, gue duduk di belakang. Kaki gue naik, disuruh turun. So gue sangat setuju dengan permintaan teman-teman hakim ini untuk apa? Dibuat undang-undang khusus tentang contempt of court. Supaya tidak ada lagi orang-orang yang melecehkan persidangan, apalagi melecehkan hakim. Khususnya hakim. Dan yang terakhir, ini mereka juga meminta adanya peraturan pemerintah, PP ya, yang menjamin keselamatan serta perlindungan terhadap keluarga dari para hakim. Tadi gue udah kasih contoh gampang. Kadang-kadang nih ada hakim yang gak bisa disogok. Tapi istrinya takut mati. Berarti hakim yang gak bisa disogok, istrinya yang diteror. Rumahnya tadi digedor-gedor, dilempar kepala kambing berdarah-darah. Anaknya diteror, kan ngeri ya. Jadi lu bayangin kalau lu jadi hakim kerja di daerah nih, di kampung, jauh dari mana-mana, boro-boro kantor polisi, rumah sakit aja gak ada, lu bertugas di sana, menyidang kasus pembunuhan, yang kemungkinan besar lu juga gak bisa bahasa daerah situ ya, karena lu ditempatkan di pelosok. Apakah lu masih berani memvonis bersalah seorang preman yang terbukti melakukan pembunuhan itu, ketika lu tahu itu adalah wilayah kekuasaan di tengah hutan yang lu gak ada kenal siapapun? Seyogyanya menurut gua, mereka ini harus dilindungi. Seyogyanya menurut gua, mereka harus dijaga keselamatannya. Kenapa? Karena mereka pejabat tertinggi. Untuk teman-teman yang belum tahu ya, yang namanya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, teman-teman yang tentara nih suka bawa di sakunya kan konstitusi kita, Pancasila. Di preambulnya Undang-Undang Dasar kita itu dibilang bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan terus-terusnya. Oke. Lu tahu gak? Bunyi pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara 1945 menyatakan bahwa Indonesia, negara Indonesia adalah negara hukum. Jadi Indonesia bukan negara agraris bro. Bukan negara militeristik, bukan negara maritim. Enggak, Indonesia adalah negara hukum. Itu yang paling penting. Makanya masuknya pasal 1. Kalau enggak pasal 367 yang lu juga gak bakal inget. Dia masuk di pasal 1. Kenapa? Karena dia paling utama, paling penting. Makanya nomor 1. Sehingga kemudian ketika gue melihat bahwa banyak teman-teman hakim yang sampai harus mereka berdemonstrasi menuntut haknya karena gajinya lebih rendah dibandingkan uang jajan Rafathar. Uang jajan Rafathar 3 hari itu setara gaji hakim Indonesia guys. Itu kan sedih. Ini tragis. Jadi kita harus sama-sama marah sebetulnya. Apa yang udah kita lakukan nih? Kita ini udah melanggar konstitusi kalau begini. Bahwa jangan-jangan negara Indonesia ini bukan negara hukum. Makanya lu jangan bingung kalau kemudian sedih perjalanan negara kita. Ya hukum kita gak hargai. Penegak hukumnya kita gak hargain. Makanya gajinya setara uang jajan anak bocil. Gajinya lebih kecil dibanding tukang kebun di depan jalan kita. Sedih. Dan teman-teman tahu ketika gue dengar kesaksian teman-teman hakim nih yang pernah bertugas di pedalaman Jambi ya di Jabung Timur, di situ teman-teman lihat sendiri di depan anggota DPR dia menangis karena ketika orang tuanya meninggal, dia punya istri, dia punya anak, dia kerja di pedalaman Jambi, terus ternyata orang tuanya istri ini salah satunya meninggal, dia nggak bisa datang melayat, menghadiri, menguburkan. Ya orang tua istrinya itu sendiri. Ini orang tua dia juga. Itu kan tragis guys. Sedih banget.
Perpisahan loh, hari terakhir loh. Dia gak bisa ikut ke sana. Ya karena dari mana duitnya gak cukup. Mau beli susu aja udah bengek. Boro-boro mau beli tiket pesawat apa bus. Orang tua istri saya meninggal, Pak. Kami tidak bisa hadir di pemakamannya. Dan ini tidak cerita saya saja. Ini cerita rekan-rekan saya yang lain juga seperti ini. Pekerjaan hakim juga banyak loh. Jangan kira ketika orang bikin putusan itu gak pakai riset, gak pakai belajar, gak pakai baca buku. Putusannya berlembar-lembar, itu aja udah menyita waktu. Dan sekarang mereka juga harus bingung gimana caranya supaya bisa punya cukup duit untuk melayat, untuk menguburkan mayat orang tua sendiri, kan sedih ya. Menurut gue jangan sampai lah kita lihat di berita nanti ada hakim jadi ojek online. Ya kan gimana ya? Atau joget-joget di TikTok referral, referral affiliate. TikTok affiliate. Loh ini kan hakim dari Makassar. Sedih banget. Apa gunanya kemudian negara ini merdeka kalau seandainya penegak hukum kita, hakim yang namanya wakil Tuhan itu disepelekan dan diinjak-injak. Atau mungkin sengaja dimiskinkan ya. Supaya gampang disogok sama konglomerat. Karena fakta menunjukkan ya, dengan gaji kecil yang sedemikian kecil dan minimnya perlindungan terhadap keselamatan mereka, maka lu gak usah heran lah kalau kemudian lu banyak denger cerita tentang hakim makan suap, hakim disogok. Bahkan nih di depan gue nih ada hakim pengadilan negeri Jakbar terima suap 300 juta. Ada lagi hakim agung didakwa menerima gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang itu senilai 25 miliar. Ini sih jatuhnya udah serakah sih. Ini mah bukan kurang duit sih, ini udah serakah. Belum sampai itu ada lagi hakim agung terima suap ya gara-gara ya. Ini oknum lah di Mahkamah Agung terima suap sampai 800 juta lebih. Dan gue yakin ini cuman ujung pucuk dari gunung es yang kalau seandainya kita gak segera selesaikan, gawat ini. Kenapa gawat? Gue mau bilang begini. Kalau seandainya gaji hakim itu dibikin terus menerus kecil, merana, dan bahkan mereka harus ambil side job, triple job, second job, semua dia ambil itu job. Mulai dari ojek online, dagang di Shopee, joget-joget di TikTok affiliate. Terus di manalah harga dirinya hakim ini, kapan lagi dia bisa sempat membuat sebuah keputusan yang berkualitas. Habis waktunya buat goyang di TikTok. Buat apa coba? Atau dagang di Shopee dapat komisi 300 perak, 500 perak, kan najis. Sedih banget. Dan gue gak terima kalau hakim-hakim di Indonesia begitu. Kenapa? Karena tugas mereka itu bukan joget-joget di TikTok. Atau dagang online, atau narik ojek online. Enggak. Tugas mereka itu menegakkan hukum biar mereka fokus di sana. Kenapa? Kalau seandainya hakim-hakim ini, gue gak bilang ya kalau gaji hakim itu dibikin gede, 200 miliar, jaminan dia gak bakal korupsi, gak begitu, itu gak ada hubungannya. Sama juga gak ada hubungannya kalau bapak lu dikasih duit 2 triliun, bapak lu gak pergi jajan lonte, kan gak ada hubungannya juga. Gak ada hubungannya, yaitu kembali ke orangnya masing-masing. Tetapi satu yang udah pasti, kalau kita gak bisa menjaga standar hidup seorang hakim yang berkualitas, jangan lu berharap mereka bisa mendeliver penegakan hukum yang berkualitas juga. Karena mereka ya manusia juga. Mereka perlu beli susu buat anaknya. Mereka perlu kasih makan anak istrinya. Kalau atapnya bolong, hujan bocor, banjir itu rumah, ya dia harus keluar duit buat benerin. Ini bukan manusia kebal, lu berharap punya judgebau yang anti peluru, bodyguard banyak. Enggak. Ini hakim itu juga manusia. Perlu kita jaga. Kalau enggak apa? Kalau enggak, dari yang udah-udah, hakim-hakim ini jadi prone to gratification. Mereka jadi lunak. Mereka jadi lembek. Karena di rumah istrinya bilang, papa mana uang jajan hari ini, papa mana uang sayur hari ini, uang ikan hari ini. Gila, gaji udah habis. Padahal baru gajian. Gimana? Terus di depan ada orang lagi bersidang, habis nabrak anak artis. Nyogok 800 juta di rumah istri. Minta duit 50 ribu buat belikan kembung. Sekarang pertanyaannya, kalau lu punya akal sehat, lu lebih seneng mana? Dicerewetin istri lu di rumah atau dapat duit 800 juta? Coba pertanyaan yang sangat logis ini lu jawab lah dengan akal sehat. So kemudian kalau seandainya hakim-hakim ini terus dimiskinkan, disengaja by system dibuat jadi miskin, lu jangan pernah berharap Indonesia bisa jadi negara hukum. Kalau seandainya Indonesia tidak menjadi negara hukum, Indonesia tidak akan pernah dipercaya menjadi negara yang layak sebagai mitra investasi. Makanya teman-teman kalau lihat data investor yang banyak investasi di Asia Tenggara,
Itu bukan ke Indonesia tapi ke Singapura. Karena peringkat Singapura itu jauh di atas Indonesia soal tingkat korupsinya. Dan bahkan sekarang ya posisi Vietnam sama Thailand itu tingkat korupsinya itu jauh lebih rendah dibanding Indonesia. Makanya jangan heran. Kemarin Microsoft mau bikin pabrik, Nvidia mau bikin pabrik, Tesla mau bikin pabrik. Mereka gak ke Indonesia bro, takut. Hukumnya gak jelas, gak stabil. Undang-undang berubah kayak permen karet, fleksibel banget. Ujung-ujungnya apa? Mereka invest di Vietnam, di Thailand, paling besar ke Singapura. Logis gak? Ya logis, karena hukumnya jelas. Kalau benar bilang benar, kalau salah bilang salah. Tapi karena di Indonesia hakim itu sengaja dimiskinkan, dan ini gue sangat sedih, ya lu jangan berharap banyak kalau begitu. Jangan pernah berharap banyak. Dan bukan artinya gue membenarkan ya perilaku korupsi di Indonesia, enggak. Sama sekali enggak. Menurut gue mereka harus dihukum mati bahkan. Karena ya udah konsekuensinya, lalu kan udah tanda tangan. Lu udah siap dengan jabatan itu, lu udah tanda tangan siap ditempatkan di mana saja, di ujung Papua, di atas Gunung Jayawijaya sekalipun ya lu harus siap. Ya betul dong, ya betul. Tapi bukan artinya juga kita itu harus abai dengan mereka. Kabar baiknya nih guys, kemarin kan mereka audiensi dan hakim ini katanya didengar oleh calon presiden terpilih yang namanya Bapak Prabowo. So Pak Prabowo udah bilang nih dia setuju untuk memperbaiki gaji para hakim di Indonesia. Ya gue sangat setuju kalau dia akan lakukan itu. Dia bisa menjadi Lee Kuan Yew yang kedua di Asia Tenggara. Kalau betul dia lakukan itu. We'll see lah apakah itu akan jadi kenyataan atau tidak. Harapannya sih iya. Gue mau membawa argumentasi di mana gue sangat setuju kalau hakim-hakim di Indonesia itu dinaikkan gajinya ya. Ini true story. Di negara Kazakhstan ada seorang hakim yang begitu beken dan parlentenya. Ini pengacara kondang nomor 1 di Kazakhstan. Lu pasti udah tahu siapa namanya. Hobinya nyuap, nyogok, terkenal di mana-mana. Di kalangan lawyer pun terkenal dia ahli nyogok. Suatu ketika dia ketemu, dia bersidang di sebuah pengadilan yang hakimnya itu anti sogok, anti suap. Wah, takut dia karena dia udah janji sama kliennya yang orang asing dia pasti menang. Tapi dia udah coba jogok sekali, gak mau, 5M ditolak. Wah, jangan-jangan kurang banyak. Tambahin lagi 8M ditolak. Wah ini gaya juga nih hakim dia pikir kan. Besok dia kirim 12M ditolak. Disitulah dia tahu wah ada yang gak bener nih. Masa ada orang yang gak doyan duit nih. Nama dasarnya dia pengacara kondang dan pinter juga. Dia kirim timnya untuk investigasi. Ternyata dia menemukan bahwa si hakim ini ya memang rumahnya sederhana. Berarti susah disogok tuh. Dia punya istri. Istrinya lagi sakit kanker. So kemudian apa yang dia lakukan? Dia kirim timnya ke sana bilang, Pak, kita punya kenalan rumah sakit terbaik di Singapura. Kita bisa bantu ibu supaya dapat perawatan yang terbaik. Dengan luar biasa kita akan rawat sampai kankernya sembuh. Bapak gak usah keluar biaya apapun. Kita sediakan pesawat jet pribadi. Kamar yang paling bagus kita udah siapkan. Hakim yang anti sogok ini apa kemudian yang terjadi? Ya dia mungkin gak suka duit. Tapi dia suka kalau istrinya tidak mati. So lu udah tahu endingnya seperti apa. Dan pengacara kondang itu kalau lihat video ini pasti tahu apa yang gue omongin. So gue gak bilang itu apa ya. Bukan gosok malaikat atau apa. Tapi itulah realita kehidupan. Kalau lu berada dalam posisi itu apakah lu akan ambil hal yang berbeda? Keputusan yang berbeda. Karena nyawa lu udah di posisi tanduk nih. Udah mau mati nih kena kanker nih. Kebetulan dia bisa kasih, dia gak ngasih duit loh. Tapi dia ngasih fasilitas. Ngasih pesawat jet pribadi. Ngasih hotel yang sangat baik. Ngasih rumah sakit yang sangat baik. Dengan tim dokter yang sangat baik. Itu jenius. Total biaya sebenarnya cuma 4M. Lebih untung dia kalau ambil 12M itu si hakim itu. Tapi kan dia gak ngerti duit. Nah inilah yang terjadi realita yang ada kalau seandainya kita tetap terus memelihara ya hakim-hakim dengan gaji rendah ini. Nah teman-teman gue mau sedikit sharing ya sebelum kita tutup ya video kita hari ini dengan cerita ketika Lee Kuan Yew Perdana Menteri Singapura itu punya ide bagus untuk memberantas korupsi. Karena menurut dia gak usah berpikir Singapura ini bisa menjadi negara maju dengan teknologi yang maju, pendidikan yang maju kalau bangsanya korup. Kalau hakim-hakimnya bisa dibeli. Jangan pernah mikir seperti itu. Karena dia sendiri tahu. Dia pernah bilang begini. Lu jangan marahin gue. Dia pernah dimarahin oleh anggota DPR. Karena dia mau naikin gaji hakim 100 kali lipat. Dia dimarahin sama anggota DPR. Karena ngapain gaji hakim ini mahal-mahal. Dia bilang gini. Lu mau hakim-hakim kita pergi ke pengadilan bersidang. Menangani perkara nilainya ratusan triliun.
Sementara gaji dia 5 juta perak. Lu mau hakim kita seperti itu? Menurut lu dia bisa pergi ke medan perang, menghadapi klien-klien, menghadapi lawyer-lawyer dengan nilai perkara ratusan triliun. Sementara gaji dia aja 5 juta perak. Gimana caranya dia bisa melawan godaan itu untuk memutarbalikkan hukum supaya dia dapat komisi dari pihak yang dimenangkan? Gak bisa begitu. Jadi dia insist harus gaji hakim itu tinggi, kalau bisa yang paling tinggi di dunia. Kalau Singapura mau jadi negara maju. Jadi gue kasih lu konteks sekarang untuk di Indonesia. Hakim di Indonesia itu paling rendah gajinya itu masih ada yang 2 juta perak guys. 2 juta perak. Lu bayangin hakim gaji 2 juta perak. Gue ngomongnya aja sedih. Kalah sama tukang parkir di Indomaret guys. Gaji hakim 2 juta perak. Ya mungkin ada orang yang bilang kan tunjangannya gede pak. Tunjangannya bisa sampai 20 juta, 30 juta. Ya itu different thing lah. Tapi kita mau ngomong gajinya 2 juta perak itu pelecehan apa bukan? Atau disengaja? Makanya pengacara-pengacara di Singapura tuh seneng banget kalau ada sidang di Indonesia. Karena gaji hakim di Indonesia ini kecil. Kalau sidang di Singapura susah mau sogok hakim. Tapi kalau di Indonesia lu jawab sendiri. Makanya kalau ditanya, gue kesel sebetulnya. Kalau gaji hakim Indonesia itu kecil. Bahkan yang paling kecil mungkin salah satu yang paling kecil di kolong langit ini. Itu sangat sedih. Jadi teman-teman, menurut gue berapa sih yang layak? Menurut gue pribadi ya, gaji hakim di Indonesia itu minimal 100 juta per bulan. Gak peduli. Mau lu tinggal di ujung Aceh, mau lu tinggal di Purworejo, menurut gue minimal 100 juta per bulan. Kenapa? Biar dia punya duit lah buat bayar bodyguard, buat bayar satpam, pakai mobil anti peluru. So what? Kalau seandainya kita mau maju, negara kita mau maju, memang kita harus punya hakim yang rela mati buat bangsa dan negara ini. Tapi gimana dia mau rela mati buat bangsa dan negara ini, buat keadilan ya? Kalau dia mati, istrinya gak bisa makan ikan kembung lagi guys. Gajinya 2 juta loh. Yang mereka lakukan ini apa? Mempertaruhkan nyawa. Ini hakim mempertaruhkan nyawa guys. Dan dia menentukan nyawa juga buat orang lain. Kita harus make sure dia bisa hidup dengan nyaman dan aman. Dan jumlah hakim di Indonesia itu juga gak banyak guys. Cuman 1000-an. Sedikit. Jadi kenapa gak orang yang udah sedikit ini gak kita kasih dia penghasilan penghidupan yang berkualitas. Jujur, gue lebih rela gaji hakim itu tinggi. Nah, karena memang lebih ada gunanya lah. Mungkin dibanding anggota DPR sekalipun, mendingan gue lebih rela gaji hakim itu yang naik. Hakim sebagai garda terdepan penegakan hukum di Indonesia, menurut gue pribadi gajinya minimal harus 100 juta rupiah per bulan. Selesai. Negara Indonesia bakal jadi negara yang kuat. Tapi apa ini akan diiyakan? Lu lihat aja Prabowo punya nyali atau tidak untuk ngasih gaji minimal, gak usah pakai tunjangan-tunjangan. Gaji minimal 100 juta per bulan. That's it. Supaya dia cukup. Dia perlu sekolah juga. Dia perlu upgrade ilmunya. Ambil S2, ambil profesor supaya dia makin berkembang pengetahuannya. Dia perlu juga sekolahin anaknya dan sebagainya. Dan dia adalah pejabat tertinggi soal penegakan hukum. So what? Kenapa emangnya? Gue rela bayar gaji hakim 100 juta dibanding dia korupsi 80 miliar. Woi, negara rugi ratusan triliun. Gila, negara rugi 300 triliun. Lah gaji hakim 100 juta aja kenapa? Dibanding negara rugi ratusan triliun kan gak masuk akal. Kalau masih ada orang yang menolak, menurut gue lu harus pertanyakan lagi. Coba lu yang jadi hakim. Coba lu yang rasain itu. Hidup di hutan, ketemu preman, ketemu penambang ilegal, ketemu pembalak hutan. Lu kira mereka gak pakai pistol, gak pakai parang. Lu kira mereka gak mengancam nyawa. Dan gue sangat mendukung. Kalau seandainya direformasi nih sistem anggaran khusus untuk penegak hukum di Indonesia supaya berkualitas, supaya maju, supaya mereka bisa independen, mandiri, dan mempunyai hidup yang layak. Tolonglah Pak Prabowo, gajinya minimal 100 juta per bulan. Nah kalau menurut teman-teman gimana? Kamu setuju gak kalau hakim di Indonesia gajinya dinaikkan? Atau biarin aja mereka hidup miskin? Itu kan pengabdian. Pemuka agama aja gak digaji, itu kan pengabdian. Menurut lu gimana? Apa bagus kita bikin mereka tetap miskin supaya pengacara tambah kaya raya? Oke guys, ditunggu ya komentar kalian. Salam sehat, salam cuan, bye-bye.